bantuan kayak e-commerce-nya dari Cina. Itu kita kenal ada 4 website yang besar. Yang pertama adalah taobao.com, lalu yang kedua adalah 1688.com, kemudian ada AliExpress, dan ada Alibaba.com, di mana semuanya adalah grupnya Alibaba semua. Jadi ini punyanya, bisa dibilang punya Jack Ma semua, kecuali Taobao ya. Taobao kalau nggak salah ada Jimmy juga di dalam. Ya, ini gabungan semua. Nah, untuk 1688.com dan Taobao, itu ID-nya jadi satu, sedangkan AliExpress dan Alibaba.com ID-nya juga terpisah. Nah, bedanya apa sih kalau teman-teman nanya sama saya? Bedanya tentunya adalah kalau Taobao dan 1688.com itu menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Chinese. Sedangkan kalau AliExpress dan Alibaba, kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Ya. Kemudian harganya dalam dolar. Sedangkan Taobao sama 1688 itu harganya dalam renminbi. Lalu kalau kita bicara tentang marketnya, Taobao itu adalah kayak Tokopedia-nya kita di sini. Ya, itu jualan retail lokal punya, sedangkan 1688 itu adalah grosirannya punya. Mungkin sekelas Lazada kali ya. Lazada teman lebih besar lagi. Nah, sedangkan AliExpress itu adalah internasional, tapi bentuknya adalah retail dan dropshipping. Jadi kalau tanya harga, pasti harganya jauh di atasnya 1688.com. Karena paling murah tetap 1688.com. Lalu ada Alibaba, Alibaba International Retail dan Grosir. Jadi kalau kita mau beli retail bisa di sana, grosir juga bisa, tapi memang grosirnya di sini levelnya udah pabrik-pabrik ya. Jadi banyak kan mesin-mesin besar, kemudian bahan baku yang cukup-cukup besar gitu di sini. Jadi kalau teman-teman mau cari barang yang import barang yang tes dulu trial gitu ya, jumlahnya nggak terlalu banyak, itu memang paling bagus itu adalah di 1688.com. Cuma kelemahannya ini teman-teman. Kalau AliExpress sama Alibaba, teman-teman bisa menggunakan kartu kredit. Ya, bisa menggunakan Alipay, international bank transfer seperti kartu kredit, segala macam itu bisa. PayPal itu bisa. Tapi khusus taobao.com dan 1688.com, kita tidak bisa menggunakan international bank transfer. Itu harus menggunakan Alipay China sama Bank China. Jadi salah satu cara untuk bayar, salah satu caranya adalah teman-teman harus pergi ke China, bikin rekening di sana, dan bisa gunakan itu buat pembayaran. Atau solusi kedua adalah menggunakan jasa orang ketiga yang memang punya rekening Cina buat bantu bayarin. Ya. Nah itu yang nanti teman-teman kalau mau bantuan ini juga kita bisa support karena kita ada service di sana juga. Oke, ini gambarannya. Jadi sebagai info, tetap dari semuanya memang yang paling menarik adalah di 1688.com. Karena ini yang harganya paling bersaing di antara semua dan paling lumayan banget. Tapi kalau teman-teman mau tes pengiriman, memang pengiriman itu paling enak di AliExpress. Itu kalau beli satu barang itu di AliExpress bisa. Langsung dikirim langsung ke rumah kita. Ya, itu ada ongkos kirimnya. Cuma kalau di Taobao dan 1688.com, memang kita tidak bisa kirim langsung ke Indonesia. Dia hanya bisa kirim lokal, ingat karena mereka kan lokal Cina ya. Jadi solusinya adalah dari lokal mereka, kirim ke gudang kita, ke gudang ekspedisi biasanya di Guangzhou biasanya. Dari Guangzhou akan dikirim ke Jakarta, dari Jakarta baru kirim ke kota masing-masing. Ya, prosedurnya seperti itu. Kalau kita beli Taobao sama 1688.com, maka teman-teman harus meminta mereka, penjualnya, nanti kirim ke gudang dulu di Guangzhou. Dari gudang Guangzhou, nanti akan kirim ke gudang di Indonesia atau di Jakarta. Baru dari Jakarta akan kirim lagi melalui ekspedisi lokal ke kota masing-masing yang teman-teman punya. Nah, jadi itu harga-harga itu nanti juga perlu kita hitung, teman-teman. Karena kalau nggak dihitung, bahaya, bisa bonyok di harga itunya. Jadi perlu banget dihitung di sana ya. Oke. Cukup jelas ya sampai sini ya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini yang paling menarik. Bagaimana caranya saya mau tahu harga barang ini harganya berapa sih di aslinya di China-nya? Nah, kita akan mulai dari sini, teman-teman. Step-nya adalah, teman-teman pertama kali kita harus buka namanya market Indonesia. Misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau lainnya itu boleh. Pilih salah satu barang yang teman-teman inginkan, ya. Kemudian save fotonya. Saya ambil contoh seperti ini, ya. Saya ambil foto, misalnya barang ini nih, lampu Baymax ya. Saya lihat harganya ini 42.388. Oke, saya langsung kasih contoh deh ya, biar gampang ya. Saya kasih buka Google. Ini Tokopedia. Ya, misalnya di sini lampu Baymax ya.
Ya, ini ya. Nah, biasa teman-teman ketika sudah buka Tokopedia ini, kita urutkan berdasarkan yang paling laku, yaitu ulasan. Ya, di sini. Nah, ketika shooting ini teman-teman bisa lihat nih, harganya ada yang 42.000, ada yang 37.000 gitu ya. Terus kemudian ada yang 40, ya rata 42.000 lah ya, 42.000-an. Ini malah ada 60.000, ada yang 35.000. Beda-beda nih. Cuma yang paling bagus ratingnya memang ini ya, 76 nih ya. Sama ini nih. Si ini 31 nih. Kita anggaplah misalnya contoh ambil yang ini dulu nih. Ya, 37.300 atau yang ini 42.388. Nah, karena memang masih lihat juga speknya sama atau enggak. Kalau speknya sama ya udah. Anggaplah misalnya ini dulu nih, yang sederhana ya. Ini 31 Honor official. Ya, atau yang ini deh, ini lebih murah nih. 37.300 ya. Ini. Kemudian saya save. Teman-teman bisa install namanya Greenshot ya. Aplikasinya Greenshot seperti ini. Ya, ini aplikasinya. Ini buat screenshot. Atau kalau misalnya nggak punya, ya tinggal print screen, lalu save di Microsoft Paint. Ya, kalau saya ini saya screenshot aja seperti ini. Ya, tinggal screenshot. Kita screenshot seperti ini. Kemudian di save. Namanya dimasukin. Ya, kita taruh aja di picture. Misalnya lampu BMX. Oke. Nah, sesudah di-save fotonya, maka kita sekarang buka website 1688.com. Ya, teman-teman bisa buka ini www.1688.com. Oke. Nah, setelah masuk sini, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada gambar foto ya, di atas ya. Kelihatan ya, teman-teman ya. Ada gambar foto. Kita tinggal pencet gambar fotonya, lalu masukin tadi foto yang sudah kita screenshot. Tadi lampu BMX ya, saya masukin nih, lampu BMX. Kemudian tunggu aja loading. Oke, saya ulang ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung, bisa buka Tokopedia-nya, cari barang yang teman-teman inginkan buat di-import, lalu di-save fotonya, kemudian setelah save fotonya, buka 1688.com, lalu pencet ini, gambar foto, masukkan fotonya, lalu muncullah semua penjual, nggak semua sih, ada sebagian besar lah. Sebagian besar penjual yang memang menjual lampu BMX ini akan keluar semua di sini. Ya, ya bisa lihat ya, ini keluar semua penjualnya. Lalu kita tinggal sortir berdasarkan quantity. Nah, sebagai bantuan, buat teman-teman yang mungkin tidak fasih dengan bahasa Mandarin, kita bisa download namanya Google Chrome Extension, yaitu Google Translate. Jadi kalau teman lihat seperti di gambar saya nih, ada gambar ini. Nah, ini seperti ini. Saya bisa langsung translate ke bahasa Inggris. Ya, tuh muncul ya, suara bahasanya jadi Inggris semua. Karena saya juga nggak ngerti bahasa Mandarin, teman-teman. Jadi saya perlu menggunakan bantuan Google Translate buat bisa lebih ngerti. Ya, di sini teman-teman bisa translate, lalu pilih di sini, sortir berdasarkan price. Ya. Nah, di sini nanti harganya bervariasi. Itu suara siapa ya? Ya, di sini bervariasi harganya, ada yang $2, ada yang $6, $6, $9, dan seterusnya. Nah, saya mau info, teman-teman, supplier Cina itu juga kadang-kadang pinter. Jadi mereka supaya diklik gambarnya, mereka sengaja menuliskan harganya semurah-murahnya. Kayak ini contoh $2 nih. Tapi kalau kita buka harganya, sebenarnya harga bukan $2. $2 itu mungkin harga lampunya doang, bukan harga semuanya. Jadi banyak juga yang bisa dibilang apa ya, curang ya. Sengaja buat muncul di halaman pertama karena harga paling murah ketika disortir, tapi sebenarnya realnya harganya nggak segitu. Nah, kita bisa lihat nih, ini waktu segini banyak kan kita mau tahu dong, mana penjual yang paling bagus nih. Mana penjual yang oke, paling bagus, harganya juga terjangkau kan. Nah, salah satu caranya adalah gini. Teman-teman tadi lihat kan harga BMX-nya ini di Tokopedia adalah 37.300 ya. Oke. Dikasih gambaran di sini ya. 37.300. Ya, ini sini saya masukin di sini 37.300 nih ya. Di sini ya, saya masukin dulu nih. Ini misalnya contoh lagi ya. Ini saya copy dulu. Cara hitungnya nih ya, per step nih saya ajarin teman-teman.
Ya, ini saya masukin 37.300, yang ini biru ini ya, sudah masukin ya. Kemudian kita bagi 37.300 ini kita bagi dengan 2060 kan, 2060 ya. Karena sekarang satu renminbi itu 1 yen kurang lebih sekitar 2060. Berarti kita dapat harga sekitar 18 yen ya, teman-teman. Jadi modal yang dijual di China, sorry, di Indonesia kurang lebih ini 18 yen ya harga jualnya nih. Artinya kalau kita mau cari yang di China-nya, kita mesti cari kurang lebih harganya setengahnya, teman-teman. Cari yang harganya setengahnya, setengahnya di bawah setengah malah. Berarti mesti cari yang kurang lebih harganya sekitar 9-an. Ya, 9-an, 9, 8, 7 sampai 9 masih oke lah. Di bawah 7 lebih bagus lagi. Nah, kita bisa lihat sekarang di sini websitenya. Kita balik ke sini tadi ya, ini. Nah, kita mau cari yang harganya 9, 7 sampai 9 kan. Nah, ini ada nih 7, 9, 6, ada yang 6, ada yang 2. Nah, supaya mau tahu bagus atau nggak bagusnya, teman-teman bisa lihat sini. Ini saya klik di sini. Ini ada yang jual, kalau jual item 2 piece sampai 99 piece harganya 5,8. 100 sampai 5,5. Di atas 100.000 harganya 2 yen, lebih murah. Memang nggak bisa dipungkiri, kalau teman-teman mainnya kirimnya per kontainer, itu nggak bisa lawan, harganya jadi murah banget. Jauh murahnya. Tapi per kontainer, men. Jadi mainnya mesti per kontainer. Tapi kalau misalnya mau cuman ya kayak gini nih, cuman di bawah 100 ya tetap dapat harga 5,8. Nah, ada juga penjual yang kayak gini, dia flat tuh. 6,58 kalau di atas 2 piece. Ya tentunya dibandingin yang ini, ya tentunya pasti saya akan milih yang ini karena lebih murah kan. Betul ya, ini sama ini ya. Nah, supaya melihat gampangnya adalah teman-teman tinggal dari ini, ya, tunggu saya close-closing dulu nih. Kita klik aja nih, new link, ya, kita kan mau bandingin nih, supplier mana yang bagus kan. Ada yang lebih murah lagi nggak? Coba kita cari ya. Kalau nggak salah tadi saya ketemu yang $5. $5, kita cari dulu. Nah, ini kan lebih murah tuh ya, 3 yen, segala macam, 4 yen, segala macam. Nah, kita coba lihat yang ini dulu. Ya, nggak apa-apa. Cari aja beberapa, karena ketika nyari supplier, teman-teman mesti cari supplier yang komunikatifnya bagus. Bukan sekedar ratingnya doang bagus, tapi supplier itunya mesti komunikatif juga ya. Nah, kita lihat di sini masuk dalam. Contohnya, ya ini bisa langsung ditranslate aja ke bahasa Inggris juga. Ya, kita lihat ya, fotonya benar ya, sama ya. Ya, fotonya sama. Oke. Kemudian kita bisa lihat juga di sini. Nah, ini dia. Di atas ini ada gambar ini. Ini kok nggak ada ya. Nah, ini kota penjualnya. Dia kota penjualnya adalah di Zhejiang ya. Zhejiang, kita mesti ganti di sini karena rata-rata ekspedisi itu gudangnya di Guangzhou, kita mesti pilih Guangzhou di sini. Nah, teman-teman mesti ganti dulu ini supaya dapat harga ongkos kirimnya nih. Ganti Guangzhou, mana ya? Ini Guangdong, lalu di bawahnya pilih Guangzhou. Oke. Nah, di sini kelihatan ada harga express delivery 6 yen. Artinya per barang yang saya mau beli, misalnya saya beli dua barang, saya harga kirimnya 6 yen. Nah, sebagai info, teman-teman, ongkos kirim di China itu berbeda sama di Indonesia. Kalau Indonesia kan hitungannya per kilo ya. Kalau dia hitungannya adalah di awal tuh misalnya contoh mau berapapun barangnya harganya 6 yen, tapi nanti ketika barangnya nambah per kilo cuma nambah 1 yen, 1 yen, 1 yen gitu. Jadi nggak nambah 6 per 6 yen, tapi nambahnya per 1 yen jadinya. Makanya kalau beli barangnya jumlah yon sama yen sama lah Mel ya. Kurang lebih lah. Pokoknya renminbi Cina lah ini bahasanya. Jadi kalau jumlah kontainer banyak, tentunya ongkos kirim lokal dari kota Zhejiang ke Guangzhou akan jauh lebih murah. Namun kalau teman-teman belinya cuma satu piece atau 2 piece, ya tentunya ongkos kirimnya jadi mahal. Karena memang dia dipukul rata di awal tuh 6 yen di awal. Ya, tapi ini semua tergantung pengirim ya. Kalau ini kita lihat 6 yen harganya, kita lihat lagi penjual yang lain nih di sini. Ya, saya translate dulu. Ya, ini kota Luohu, beda lagi. Kalau kita pilih Guangdong, terus kemudian pilih ini, Guangzhou ya. Lalu, nah ini harganya 11,46 ya, lebih tinggi ya. Nggak berubah, udah habis barangnya dia. Oh ini out of stock nih, habis.
Ini nggak bisa. Nah, ini nggak bisa. Ini saya close aja. Ini ya penjual yang ini kita lihat di sini. Nah, ini barangnya banyak nih, dia jual banyak macam barang. Nah, teman-teman masih masih ini ya, jadi jangan sembarangan juga. Jangan kita lihat harga $6 terus langsung kita pikir semua $6. Enggak. Jadi kalau kita klik ini nih, harganya beda-beda nih. Ya. Jadi harga barang yang diklik itu tergantung barang yang kita pilih, makanya nggak boleh langsung menyamaratakan karena berbeda-beda nih harganya. Apa nih? Klik fotonya harganya di atas ini kan. Ya, ini kayak gini. Kita pilih dulu di sini, lalu pilih alamatnya juga nih sama tadi, kirimnya ke Guangdong, Guangzhou. Oke. Ya, ini bisa pas dipilih warna harganya berubah teman-teman. Ya, terus misalnya saya masukin nih jumlahnya, saya masukin 1 piece. Harganya 8 yen pengirimannya. Tapi kalau saya masukin misalnya 10 piece, oh masih sama nih. Berarti dia lumayan dekat kali. Ya, kayak gini nanti biasanya berubah nih. Tunggu, saya simplify dulu ya. Ini bahasanya mungkin ganti bahasa Mandarin jadi bahasa Inggris jadi kurang ya. Nah, salah satu cara buat ngecek ininya bagus atau nggak bagus lihat di sini ya. Nah, teman-teman bisa klik di bagian atas sebelah tulisan 1688 itu ada nama tokonya. Kemudian kita bisa lihat ini nih statusnya ya. Ada supply level, kemudian ada trading medal, ada regionnya di mana, kemudian juga ada return rate. Nah, return rate itu adalah tingkat orang yang beli sama dia balik lagi beli sama dia, kurang lebih. Jadi semakin tinggi tentunya makin bagus. Supply level, stok barangnya dia, kemudian region yang pasti kota tempat dia pengiriman, lalu trading medal itu adalah dalam 1 bulan terakhir ratingnya berapa gitu. Karena 1 bulan terakhir hitungannya. Nah, tentunya ini juga bisa lihat, ini kan dia pengalaman 1 tahun ya, tokonya udah selama 1 tahun berdiri. Ya kalau kita bandingin misalnya ada yang ini, kita lihat nih, yang ini beda kota, ya tapi return rate-nya lebih kecil nih 3%. Ya tentunya jangan pilih yang ini karena berarti orang baliknya lebih kecil. Ini kita lihat di sini 8%. Ya beda-beda ya. Ini kok nggak kepilih ya isinya. Nah saya coba cari lagi deh. Tadi saya ketemu yang $5 sih. Yang 5 yen sebentar. Memang kita mesti sortir sih, nggak bisa enggak sih. Ini coba ya. Nah, ini lumayan bagus nih ya. Jadi supply levelnya tinggi 5, terus itunya ratingnya sih 4%, tapi kotanya Suzhou, Jiangsu. Nah, ini beda-beda kan memang ya. Tentunya ada kota-kota tertentu yang spesialisasi teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak di kota apa, misalnya IU jagonya di jualan mainan, di kota apa jagonya jualan baju, kota apa jualan apa gitu. Nah, itu nanti bisa nanti mungkin adik saya yang jelasin lebih detail supaya lebih dapat gambarannya. Nah, ketika teman-teman sudah dapat ini semua, sudah dapat nih pilihan misalnya mau supplier yang mana. Nah, kan tadi udah tahu nih harganya. Misalnya tadi saya beli misalnya 24 piece di sini. Oke. Lalu kita bisa pilih yang ini nih, order now. Ya, ketika kotanya sudah pilih, kan kotanya udah pilih nih. Ini dari Shanghai, pilih ke Guangdong ya. Guangzhou. Kan ongkos kirimnya 6 yen nih. Saya masukin 24 item, lalu saya pilih order now misalnya. Ya. Nah, tentunya kalau misalnya pas bayar, teman-teman nanti harus login di Alipay-nya dulu. Karena kalau belum login di Alipay-nya belum bisa ya. Ya, nanti ini loginnya ntar di akhir saya ajarin caranya. Ini skip dulu aja. Oke. Bentar ya.
Sambil nunggu login dulu. Nah, nanti yang paling penting berikutnya adalah teman-teman mesti tahu berapa ukuran dari kardusnya nih. Ya, biasanya udah dikasih tahu nih kayak gini, 8,5 kali 7,6 kali 16 kali 23 cm gini kan udah dikasih tahu sama dia. Oke, dikasih tahu ukurannya berapa. Lalu karena kenapa? Karena ukuran dus ini kita penting buat tahu per item itu harganya ukurannya berapa. Ya, ini saya masuk ke ini aja deh, PowerPoint-nya biar lebih gampang ya. Kayak gini ya. Tadi kan udah masukin supplier muncul nih kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat ini saya udah masukin di sini. Ya, saya sudah masukin di sini. Ini perbedaan antara di 1688.com dan topo.com. Jadi memang harganya kalau kita bandingin ya antara dua ini lebih murah di 1688.com karena memang dia mainnya grosiran. Ya. Kemudian nah, sesudah itu kita boleh cek harganya di range yang kita hitung. Tadi kalau balik lagi kan harganya 37.000 tadi kan. 37.000 kita bagi ke dalam remimpi dapat berapa? Lalu kita bagi dua, rata-rata kan setengahnya lah kurang lebih bergampang. Ya, kemudian cek kota penjualnya, ongkos kirimnya pilih dari gudang ekspedisi Guangzhou ke Guangzhou. Nanti bisa kelihatan soalnya itu kayak dari Jakarta ke Bandung, dari Surabaya ke Bandung, Surabaya ke Jakarta itu kan harganya beda-beda ya. Jadi memang tergantung suppliernya, kita nggak bisa pilih-pilih. Nah, cara milihnya adalah pastikan supplier pertama sudah di atas 1 tahun. Kedua, ratingnya bagus kalau bisa. Ya antara tadi grade-nya A, apa itu teman-teman bisa pilih nanti. Kemudian yang paling penting adalah komunikasinya. Lalu cari yang harganya seperti ini ya, yang sebelah kanan nih, ini. Kalau yang kiri ini harganya kan flat 3,9. Biasanya dia di dalamnya ada pilihan. Tapi kalau yang kiri kan kelihatan nih, teman-teman di sini bisa harga 200 piece berapa, harga 1000 piece berapa, harga di atas 20.000 berapa. Nah, ini bisa nego nih biasanya. Kalau quantity banyak masih bisa nego lagi sebenarnya. Tapi tentunya harus dinego, harus kontak-kontakan sama penjualnya, dan itu menggunakan aplikasi namanya Aliwangwang. Ya, kayak messengernya mereka lah. Ya, itu nanti saya jelaskan di belakang. Nah, ratingnya nanti seperti ini munculnya. Ya. Ini ada supply levelnya, kemudian ada kotaknya di mana, lalu ada trading medalnya, kemudian ada ini ya, rating return rate-nya. Nah, cari yang ini, yang return rate yang bagus, kemudian yang ini, kalau ini kan udah 4 tahun ya, 4 tahun, ini baru 1 tahun nih. Mana yang lebih bagus, Di? Saya juga nggak tahu. Kita mesti komunikasi sama dia. Karena walaupun dia sudah 4 tahun, tapi kalau komunikasinya sekarang jadi lama, saya lebih pilih yang 1 tahun, tapi komunikasinya cepat. Sehingga kalau ada masalah sama barangnya, tektok-tektokannya itu gampang gitu. Karena kalau enggak, kalau misalnya barang reject, balikinnya susah, teman-teman. Ya, kita kan mau long term kan. Jadi cari supplier yang komunikasinya enak diajak ngobrol sama kita. Nah, buat ngobrol sama mereka gimana? Ngerti bahasa Mandarin nggak? Ya, teman-teman nanti bisa pakai Google Translate ya. Jadi ketik bahasa Inggrisnya, translate ke bahasa Chinese-nya, kasih ke sana. Atau ada juga beberapa dari mereka juga udah ngerti bahasa Inggris sih sekarang sih. Udah nggak kayak dulu juga sih. Cuman memang sebatas-batas doang. Oke. Nah, lalu jadi cara hitung ini, harga modal barangnya berapa? Kayak gini kan, harganya 5,5 ya. Ini harganya 5,5 nih, udah dapet. Kalau saya beli di atas 200 ya berarti lebih kecil 5,4, nggak beda jauh. Lalu ongkos kirimnya berapa? Ongkos kirim tadi udah saya kasih ya. Jadi pilih dulu kota Guangdong dulu, terus pilih kota Guangzhou di sini ya. Lalu nanti masukin jumlah kuantitinya berapa, muncul di sini nih. Express delivery-nya berapa, harganya berapa tuh ketahuan. Ingat, semakin banyak itemnya, harganya akan lebih murah kalau dipukul rata bagi jumlah ya. Tapi semakin dikit barangnya, ini kan harga ekspedisi lokalnya soalnya, dari kota Cina ke kota Cina lainnya gitu. Itu yang cukup mahal kalau beli dikit. Ya ini saya beli 1 item, harganya 7 renminbi. Tapi kalau beli 10 item, harganya 19 renminbi. Berarti kan jatuhnya kalau beli 1 kan harganya 7. Tapi kalau beli 10, jatuhnya 1 piece-nya 1,9, lebih murah. Nah ini makanya teman-teman kalau belinya dikit, nggak bakal kalah sama yang lain gitu. Karena orang-orang Indonesia yang masukin ke sana kan levelnya ada yang kontaineran, itu menang harganya pasti jauh di bawah itu soalnya. Harga juga soalnya jauh banget bedanya kalau beli kontaineran. Nah, lalu untuk menghitung ongkos kirim Jakarta, kita kenal nama istilah CBM, ya, kubikasi per meter kubik ya. Nah, hitungnya ini adalah teman-teman mesti rubah dulu ke meter kali meter ya. Contoh kayak tadi nih, misalnya contoh ukuran tadi itu, ukuran lampu ini adalah 10 dikali 8,4 cm dikali
17,5 cm. Ini ukuran dus, ini nih, ukuran dus lampu satu piece ya, per piece nih. Maka saya harus hitung diganti ke meter, meter kubik. Jadi ganti per meter jadi 0,1, ini jadi 0,084, ini jadi 0,175. Ya, saya kalikan di sini. Nah, lalu untuk ongkos kirimnya, ini saya sudah kasih gambaran beberapa barang ya, teman-teman nanti bisa cek sendiri. Ya, kayak lampu harganya 6,5 juta per kubik. Sepatu, ada baju, ada phone case, ada kain, kemudian ada beauty tools, itu kurang lebih segini. Memang yang paling mahal yang ini ya, fashion ya, baju sama kain itu yang paling mahal. Kalau yang lain agak sedikit lebih murah. Ya, ini. Nah, teman-teman ketika dapat harga ongkos kirimnya, volumenya dapat, kita kalikan dengan 6.500.000. Ini kan lampu ya, di sini ya. 6.500.000. Dapatlah per item harganya 9.555. Atau kalau mau gampang, karena kan kita menghitung resiko kalau dusnya salah hitung kan bisa juga. Belum kalau teman-teman belinya misalnya 24 box gitu ya, kan dapat dus gede. Nah, dus gedenya kan juga bisa dihitung tuh ukurannya. Karena hitungan pengiriman via laut adalah hitungnya per meter kubik. Jadi perhitung dusnya, bukan per itemnya. Ya. Jadi misalnya lebihin jadi 10.000 lah, biar gampang ya. Karena lebih baik lebihin dikit, tapi hitungnya jadi nggak salah. Belum lagi kalau misalnya harga kurs mata uang renminbinya naik turun kan bisa berubah juga. Jadi lebih baik sisain dikit lah, lebih dikit lebih banyak. Ya. Nah, jadi contoh seperti ini. Ini harga Tokopedia tadi saya ambil yang 42.000, ternyata ada yang 35.000 ya. Ada yang 35.000 juga, saya belum cek itu. 42.000. Harga di 1688 saya dapat yang 5,5 tadi. Saya dapat yang 5,5. Kemudian kota penjualnya saya dapat yang IU ya. Gudang forwarder ada Guangzhou. Jadi ini ada ke sini ada ongkos kirim. Harganya 19 yen ya tadi ya, ini. Kemudian saya beli 10 item. Satunya 5,5 kali 10 jadi 55, betul ya? Kemudian ditambahin 19 yen, jadi total 74 yen. Semua total buat beli 10 item plus ongkos kirimnya. Kalau saya kalikan di rupiah dengan rate 2060, maka saya dapat harga modalnya adalah 152.000. Nah, kemudian saya hitung dong, ongkos kirim dari Guangzhou ke Jakarta berapa? Per item 10.000. Kalau belinya 10 piece, berarti kan 10.000 kali 10 dong. Anggap berarti 100.000. Berarti saya tambahin nih. 152.000 ditambah 100.000, jadi dapat 252.000. Nah, teman-teman, ini tentunya belum dihitung dengan kota dari Jakarta ke kota teman-teman. Misalnya di Makassar, harus perhitungan juga dari Jakarta ke Makassar berapa. Nah, lalu saya bagi 10, dapatlah harga 25.244 per item. Ya, ini belum termasuk ongkos kirim dari kota lokal Indonesia ke kota lokal Indonesia ya. Dari Jakarta ke Makassar, Jakarta Surabaya belum dihitung gitu. Nah, sedangkan tadi kan harga lampunya 42.888. Nah, berarti untungnya sekitar 17.000. Nah, menurut teman-teman layak nggak? Kalau layak dilakukan, ya udah jalanin. Ya, sesimpel ini ya. Saya kasih contoh lagi. Kasus kedua. Ini barangnya sepatu anak-anak ya. Harga 124.000 di Tokopedia. Ya, ini saya udah cariin. Kemudian di 1688 harganya kurang lebih sekitar 18 sampai 20 yen. Oke. Kalau kita beli 10 piece itu dapat harga 18,5. Nah, ingat kalau sepatu itu kadang-kadang perlu ada ini ya. Jadi belinya kalau mau murah memang mesti beli satu serian. Sehingga kalau satu seri dapatnya bisa lebih murah. Cuman ya gitu. Takutnya kalau serian kan ada broken size ya. Teman-teman mesti perhatikan itu juga. Jadi harga jualnya juga perlu di markup juga sebagian buat menghindari broken size sama barang matinya. Ini saya beli 10 piece ya, 10 pair dari size 26 sampai 30 yang seri 2 seri. Kemudian ongkos kirimnya dari kota Zhejiang ke Guangzhou itu 15 yen untuk 6 kilo. Ya, jadi 1 kilo pertama harganya 15 yen. Kilo berikutnya tambah 1 yen lagi gitu ya. Sehingga ongkos kirimnya karena 6 kilo, kan berarti dia 1 kilo pertama kan 15. Tambah kelebihan 5 kilo lagi dan tambah 5, berarti jadi ongkos kirimnya 20. Ya, makanya 10 dikali 18,5 per item sepatunya. Lalu ditambah ongkos kirim lokal 20 yen, jadi totalnya 205 yen. Dikali rate 2060, saya dapat harganya 422.000. Kemudian saya hitung, berapa sih dimensi sepatunya? Dimensi sepatunya ternyata 30 kali 15 kali 7. Kalau dalam kubikasi berarti 0,0315 meter kubik. Dikali 6,5 juta dapat 204.000. Ya, tapi ini udah dikali 10 ya. Jadi kali 10 ya. Jadi per 10 item nih. Maka per 10 piece saya mesti keluarin modal 422 ditambah 204. Jadi dapat 627.000.
Kalau saya bagi 10, berarti harga sepatunya adalah kurang lebih 62.700. Ya, ini gambaran sederhananya. Berarti 62.000 modalnya, anggap 63.000 lah ya. Terus di Tokopedia jualnya 124.100. Nah, tapi tentunya tergantung barangnya, teman-teman. Kalau barangnya terlalu umum, biasanya harganya itu mepet banget. Karena yang barang umum itu yang level importirnya kan importir yang kontainer-kontaineran tuh, harganya jadi murah banget. Mungkin agak susah bersaing. Nah, saran saya, kalau memang mau import, jumlah kuantitinya tidak terlalu banyak, salah satu pilihan barangnya juga penting. Cari barang yang tidak umum, yang agak unik. Jadi yang harganya masih oke buat buat import, harga jualnya juga masih oke. Ya. Nah, ini saya kasih perbandingan bagaimana harga yang satu piece, satu pair sepatu dengan 10 pair sepatu. Ya. Harganya ini 20, ini 18,5 karena beli 10. Ongkos kirimnya ini 15, ini 20. Ingat tadi sekali lagi saya bilang, dia kilo pertama itu yang paling mahal, selanjutnya lebih murah jatuhnya. Ya. Ongkos kirimnya ini sama, harganya ini sama, cuma jatuh-jatuhnya jadi lebih mahal. Ya, karena mahalnya mana di sini sebenarnya. Ya, teman bisa lihat satu piece-nya kena 15 yen. Sedangkan kalau tadi 10 kena 20 yen, berarti satunya kan cuma kena 2 yen. Di sini ya, teman-teman perlu perhatikan sini. Makanya saran saya kalau mau beli barang dari Cina, memang jangan beli cuma satu piece lah. Kalau satu piece mah mendingan beli Indonesia deh, percaya sama saya, lebih murah kayaknya. Kalaupun harganya lebih murah di Cina, harganya udah susah ya. Kalau buat jual lagi kayaknya terlalu mepet. Cuannya pendek. Kalau kecuali teman-teman belinya kuantiti banyak baru enak. Oke. Nah, lalu nanti saya juga ada sebuah e-book ya, teman-teman. Adik saya, bukan saya, adik saya punya. Ini dari PT Blink punya. Kita punya e-book registrasi. Jadi kalau tadi teman-teman tahu cara daftarnya, itu memang mesti daftar di Alipay. Ya, Alipay daftar, kemudian masukin data-data kita, dan kemudian Alipay itu pembayarannya memang harus menggunakan Bank of China. Ya, bank yang terdaftar dari China bikinnya. Jadi kalau mau bikin rekening bank Cina, ya kita harus pergi ke Cina, terbang dulu baru bisa bikin di sana. Walaupun kita orang Indonesia tetap bisa bikin gitu. Cuman kan ribet ya. Kita masih terbang ke Cina buat beli barang yang nggak seberapa gitu. Nah, salah satu keduanya juga adalah nanti bisa pinjam pakai jasa dari Blink ya. Ya, ini isi e-booknya adalah ini cara registernya. Kemudian di sini nanti kita kasih tahu nih ada kode SMS-nya, mana yang perlu diklik. Kemudian ini cara beli barang dan suppliernya juga dikasih tahu, seperti yang tadi saya sudah bahas detailnya. Ya, kemudian tentukan ininya, alamat kirimnya, kemudian komunikasinya. Komunikasi nanti bisa gunakan Aliwangwang ya, program Aliwangwang. Itu kayak messengernya khusus penjual di AliExpress sama Taobao sama 1088.com. Ya. Lalu ini ada ini, nanti harganya seperti ini. Nah, lalu yang paling bagus adalah ini. Kita sudah siapkan namanya kamus singkat berbelanja. Saya tahu mungkin ada beberapa yang tidak familiar dengan bahasa Mandarin. Ini sudah kita siapkan. Misalnya barang ada stok atau tidak. Ya, teman-teman tinggal copy paste aja ini. Langsung dikasih ke penjualnya. Jadi kan ingat, komunikasi penting. Nanya stoknya ada atau enggak, warnanya ada atau enggak, lalu bagaimana respon si suppliernya. Itu kan penting semua. Nah, jadi makanya kita sudah siapkan ini semua. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja. Jadi nggak perlu pusing. Karena semua pertanyaan tentang beli jual beli sudah disiapkan di sini semua. Oke, itu aja. Sambil saya buka tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya jawab, mungkin boleh. Mungkin deh, boleh sini deh. Halo. Ya, gimana Pak? Sorry, Pak Andi. Ya. Saya Jerry dari Surabaya. Ya, gimana Pak? Ya, kebetulan kan saya beberapa kali coba nonton YouTube juga mengenai cara import dan mencari supplier ya. Itu banyak referensinya ke Alibaba ya. Jadi kalau yang tadi ini kan di 1688 kan kayak marketplace kita yang ada di Indonesia. Betul. Yang masuk ke Rusia. Nah, kalau di Alibaba itu sendiri kan apa bukan itu di situ lebih murah ya? Oke, mungkin kalau pertanyaan gini saya kasih ke adik saya ya. Adik saya lebih ngerti karena memang bisnisnya dia. Bentar ya. Ya. Oke. Halo Pak Iri, kalau saya boleh tahu jenis produknya apa ya? Saya di mainan bayi.
Mainan bayi. Sebenarnya Alibaba.com sama 1688.com sebenarnya sama-sama bisa di double check ya. Yang mana yang lebih murah itu sebenarnya tergantung sama produk masing-masing dan supplier apa yang kita temuin sih di sana. Gitu. Sebelumnya udah pernah cek belum di Alibaba.com harganya berapa? Terus kalau Alibaba pernah, cuman yang 1688 belum pernah sih. Nanti Bapak boleh cek dengan metode yang tadi udah dijelaskan oleh Pak Andi, kira-kira lebih murah yang mana. Itu sebenarnya opsi kembali untuk kita sebagai customer, yang mana yang lebih cocok aja sih. Kalau harganya lebih murah, ya pindah lah, nggak masalah gitu. Tapi intinya dua marketplace itu sama ya, kalau kita ngomong yang Alibaba dengan 1688, maksudnya dari sisi kita, kalau kita abaikan dari harga. Jadi misalnya selain harga jual, apa dia ada biaya-biaya tambahan di Alibaba atau apa mungkin? Kalau Alibaba.com payment gateway-nya kan credit card, ya kan? Atau Western Union, atau memang Alibaba Internasional yang kita konekin sama credit card. Atau kalau misalnya opsi yang lain, misalnya Bapak transfer langsung ke rekening bank si suppliernya. Gitu. Tetapi yang bisa melalui payment gateway dalam artian, barang dikirim duitnya seperti di portal website kita belanja, ya memang lebih mudah lewat 1688 sebenarnya. Gitu. Tapi kalau mau langsung direct, lebih simple. Soalnya kalau mau langsung direct, Alibaba.com, ya otomatis ada itu ya, credit card charge itu kan lumayan ya, 2%-an gitu. Kalau kredit card sih dia kan langsung paymentnya di Alibaba.com. Kalau misalnya kita ya udahlah supaya charge-nya nggak terlalu mahal, saya misalnya transfer langsung deh dari BCA ke supplier, bisa nggak? Ya bisa aja, cuma kita yakin nggak suppliernya pasti kirim barang kita on time? Atau pasti nggak barangnya ini oke gitu loh. Itu kalau Alibaba itu dia tidak beda kayak misalnya kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia di kita ini ya. Yang sama seperti itu si 1688 ya. Alibaba bisa Pak, tapi paymentnya harus credit card atau Western Union ya. Payment gateway-nya. Dan itu kan ada sisi cost ya. Ya. Terus kalau untuk import tadi kan saya lihat ada biaya ya. Yang 6,5 juta per CBM ya. Iya. Kalau saya coba beberapa waktu lalu kan saya coba tanya-tanya juga masalah import. Kalau mainan itu berarti kita harus urus SNI lagi ya? Mainan ini dengan kondisi Bapak import per kontainer, jalan kontainer, atau LCL, borongan? Belum pernah. Jadi maksudnya? Oke. Ya, jadi ada dua metode. Misalnya mau import dijalankan oleh forwarder atau import dengan sendiri, bendera sendiri. Nah, biasanya forwarder udah ada kasih harganya borongan gitu, Pak. Jadi nanti udah all in gitu. Jadi Bapak tinggal terima beres, nggak perlu urus SNI. Tapi kalau memang Bapak perlu pakai SNI, otomatis harus ada pertimbangan bahwa setiap satu item yang ada di SNI kan itu biayanya lumayan, sekitar 60-80 juta untuk satu produk. Gitu. Nah, tadi kalau memang tanpa SNI bisa juga ya? Ada beberapa forwarder bisa, dan tergantung kondisi lapangan. Di bea cukainya sekarang misalnya lagi longgar, atau lagi padat, atau gimana gitu. Itu bisa di double check nanti saat Bapak misalnya mau ngirim, nanti di double check dulu kondisi lapangannya gimana. Lampu merah, lampu hijau, apa lampu kuning nih gitu. Tadinya kan saya memang niat mau coba import. Karena kebetulan ada satu produk mainan itu memang satu jenis aja. Itu memang yang lagi itu. Cuman setelah saya cross-check dengan Batam, jadi harga Batam itu kan setelah saya coba tanya juga dengan biaya import dan lain sebagainya itu, harganya itu hampir sama dengan harga Batam gitu. Betul, karena kondisinya gini, untuk Indonesia, khusus Batam itu merupakan kota yang free trade zone, Pak. Itu sama kayak misalnya handphone dari Singapura lewat Batam terus masuk di Jakarta semua judulnya black market. Jadi tidak membayar pajak, kagak membayar bea masuk. Karena memang kota Batam dibuat di Indonesia sebagai daerah free trade zone.
Makanya ke sana ongkos kirim kalau nggak salah 1 juta per kubik dan waktunya cukup cepat 2 minggu. Tapi kan kendalanya kalau misalnya kita jual dari Batam keluarin barangnya ke Pulau Jawa, apakah mudah atau tidak? Nah itu belum sempat, cuman kemarin itu kan mereka ada kena pajak juga ya. Betul, ada pajaknya lagi. Sama seperti kalau misalnya kita sekarang saat ini kita beli dari Shopee, setahu saya sellernya ada kena pajak. Atau mungkin kalau kita sellernya kena pajak, berarti pajaknya dibebankan ke pembeli sesuai dengan invoice-nya. Iya. Mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Yo, sama-sama, makasih. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Halo? Ya, silakan Pak. Saya mau tanya. Ya, silakan Pak Ahmad. Ini kan saya sebelumnya saat ini juga sedang lagi impor juga di 1988, lagi berjalan sih. Baru impor pertama. Iya. Cuma saya pakai jasa yang lain. Yang lain. Ini kalau misalnya yang di Beling ini, itu fee itu berapa ya? Sama minimal CBM-nya berapa untuk impor di situ? Barangnya apa, Pak? Saya accessories. Oh, stationery. Minimal 0,1. Accessories handphone, sorry Mbak. Handphone kayak charger. Casing, charger. Iya, gitu. Oh, iya. 0,1 kubik, Pak, minimalnya. Minimal berapa? 0,1 kubik. 0,1 CBM bisa? Iya. Oke. Kalau misalnya ini bisa nggak, Mbak? Kan di satu seller itu kan kadang dia jualan barangnya banyak. Ya kan? Ada barang, ada yang charger, ada yang earphone, segala macam. Nah, itu bisa saya gabungin nggak semuanya? Bisa dus aja, Pak. Saya beli. Satu dus, satu kategori, Pak. Oh iya, maksudnya bisa saya beli charger 1 piece, 1 dus, terus kayak beli lagi yang misal phone case berapa banyak gitu. Bisa sih, Pak. Asal nanti nyampe gudangnya berbarengan aja semua, Pak, dalam satu waktu yang sama. Di satu seller tapi di satu toko. Iya, nanti minta sellernya untuk kirim di satu waktu yang sama dan dibuat packing list-nya aja per dus isinya apa, ya kan jumlahnya berapa, harganya berapa gitu, Pak. Ini juga ada itu nggak, Mbak? Iya. Pengecekan lartas gitu nggak? Bapak kan barangnya phone case nggak ada lartas, Pak. Itu kan non lartas. Kali aja misal saya pengen beli yang lain lagi gitu, nah, terus ngecek pasar. Bisa kita lartas. Contoh barangnya apa dulu? Gitu ya. Sorry. Paling fee-nya sih nanti berapa saya fee untuk jasa impornya? Itu cuma hitung harga ongkos kirim aja sih, Pak. Nanti dikirim ke gudang agent kita di China. Nanti kita kasih harga. Oh, misalnya barangnya ini, Bapak kirimin kita fotonya. Nanti kita kasih, ini alamat gudangnya, markingnya ini, gitu. Jadi cuma charge-nya biaya ekspedisi aja, Pak. Ekspedisi aja ya? Ya, betul. Ini kalian membantu pembayaran kan? Misal saya lagi nyari-nyari barang, saya udah nemu sellernya, saya udah nemu barangnya, terus saya minta ini dibayarin ke suppliernya. Iya, bisa. Ya. Oke, itu aja sih. Oke, makasih Pak Ahmad. Ada lagi teman yang lain yang mau bertanya mungkin? Saya mau tanya. Ya, malam Pak Kris. Nanti kalau misalkan kita import dari sana itu kan misalkan dalam jumlah besar ya. Itu nanti quality kontrolnya gimana ya? Kan kita nggak ngerti barang ini dikirim ini, nanti takutnya banyak yang rusak atau gimana gitu. Barangnya apa ya Pak, kalau boleh tahu? Lampu LED gitu. Lampu LED, strip. Apa lampu yang udah jadi gitu Pak? Udah jadi. Udah jadi. Kotanya Chungtan. Kenapa? Kota apa? Dari kota apa Pak? Saya belum pernah mencari. Ini saya cuma pengen tahu itu nanti quality kontrolnya itu gimana. Karena kan saya mikir lampu ini kan itu ya, maksudnya kan ada yang mati, takutnya waktu dikirim ada yang mati, ada yang enggak, kan gitu kan, kita enggak tahu gitu loh. Oh iya. Jadi gini Pak, kita sendiri punya tim dan kantor di Guangzhou, ya kan? Kita memang ada jasa untuk jasa belanja dengan bantuin QC juga ada sebenarnya itu.
Cuman namanya juga barang dalam kuantiti besar, nggak mungkin kita cek satu persatu apakah nyala atau enggak. Kita cuma akan tes random check sebenarnya. Oh. Gitu. Makanya kembali lagi jenis barangnya apa, terus harganya berapa lampunya ini. Dan biasanya kalau lampu itu dari supplier, kalau misalnya kayak bolam Philips, kita beli LED, itu di supplier ada garansi kan, Pak? Biasanya garansi 5 tahun, apa 10 tahun bolamnya. Iya. Nah gitu nanti kita bisa komunikasikan sama penjualnya. Oh, ini kan saya untuk kebutuhan impor, dikirim ke Indonesia. Nanti kalau misalnya ada rusak, gimana? Apakah dia ada support misalnya, oh nanti saya kasih kamu free spare part berapa gitu misalkan. Oh, gitu. Bisa komunikasiin, tanya sama yang jual. Kalau misalnya yang jual itu berani jamin garansi, misalnya 10 tahun, kalau menurut saya, barang itu harusnya nggak ada masalah, Pak. Oh, gitu. Iya. Iya, jadi nanti tinggal dikomunikasin aja sama penjualnya. Ditanya dulu. Oh, oke. Makasih. Yuk, makasih sama-sama. Malam, Bu. Ya, malam Pak Ivan. Silakan. Malam. Saya cuma mau baru-baru belajar ini, Bu. Cuma yang jadi kendala saya itu yang masalah SNI-nya yang saya bingung itu, Bu. Barang apa, Pak? Ya, sekarang sih saya lagi ngerjain barang mainan, cuma masukin dari Jakarta. Jakarta, iya. Untuk masalah SNI-nya itu maksudnya gimana, Bu ya? Oke, sebentar, Pak. Oke. Untuk SNI, sebenarnya kalau untuk mainan, jenis mainannya memang rencana quantity ordernya seberapa banyak, Pak? Kalau biasanya sih kalau di Jakarta kita belanja itu sistem dusan gitu, karena kita belanja di importir juga. Iya, 1 kontainer atau cuma beberapa kubik aja, Pak? Berapa kubik kira-kira? Saya nggak gitu fasih kubiknya, saya tahunya dusan gitu. Iya. Di importir, beli, Bapak importir ada SNI-nya? Ada. SNI, oke. Jadi SNI itu untuk barang impor, biaya pengurusannya bisa 60-80 juta, Pak. Jadi kalau misalnya kita cuman ordernya dengan tanda kutip cuma 10 karton atau 20 karton, sebenarnya itu nggak worth it untuk kita kerjain SNI-nya, Pak. Walaupun SNI itu punya masa misalnya, sampai expired misalnya 5 tahun atau 10 tahun, tapi itu satu jenis item, satu SNI, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya ini iPhone, misalnya jenis mainan bentuknya iPhone sama bentuk mainannya bentuknya Samsung Galaxy, itu 2 SNI, Pak. Oh, jadi gitu, satu item. Iya, dihitungnya 2 SKU di SNI-nya. Jadi sehingga kalau untuk quantity sedikit, kita akan rasa itu jadi HPP barang itu jadi mahal karena biaya koordinasinya yang tinggi, itu jatuhnya. Oh, berarti kalau artinya seandainya kita pembelanjaan kita yang nggak gitu terlalu besar dalam hitungan jumlah kontainer, itu masih nggak apa-apa, fine aja, nggak SNI maksudnya gitu. Sebenarnya tergantung dari forwarder, Pak. Ada forwarder yang bisa jalanin tanpa SNI, misalnya. Atau memang dia udah punya legalitas. Entah dia declare atau enggak, itu kita nggak tahu. Masing-masing orang forwarder beda-beda soalnya. Gitu. Tapi kalau untuk quantity kecil, kita mau urus sendiri pakai PT kita, SNI, ya menurut saya nggak worth it. Karena biaya koordinasinya cukup tinggi untuk SNI. Oke. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Kok nggak kelihatan mukanya? Aku mau bertanya bisa? Oh ya, silakan Pak. Halo, Andi. Nah, aku mau nanya lagi soal SNI. Nah, maksud aku tuh SNI misalnya diurusin itu, oke, bisa diurusin. Kan mungkin yang dari importir itu bisa diurusin SNI. Tapi kan kadang-kadang maksudnya kalau jualan itu, saya punya teman, dia maksudnya dia jualan barang dari China,
Tetapi perlu label yang namanya label SNI nih, misalnya, apapun produknya. Nah, akhirnya karena tidak ada label SNI, nggak bisa dijual. Keciduk juga, akhirnya ya, you know lah, intinya kita tertangkap basah pula, gimana. Nah, mungkin sudah waktu masuk ada SNI-nya, gitu. Tapi kan mungkin perlu labelnya. Nah, ini gimana sih solusinya, gitu loh. Apakah yang udah diurus sama SNI ini juga dikasih label SNI-nya, atau hanya sebatas diurusin sampai masuk dan sebenarnya udah bayar, cuman nggak ada label SNI-nya. Nah, itu gimana? Kalau importnya masuk borongan, saya yakin nggak ada SNI, Pak. Karena satu SNI bisa koordinasi 60-80 juta. Sedangkan Bapak, let's say, misalnya masuk 5 kubik deh. 5 kubik di dalamnya punya 10 jenis aja. Saya yakin itu forwarder nggak urusan SNI-nya. Jadi, di sini kalau mau main, sebenarnya kalau benar-benar butuh SNI-nya untuk jualan, karena kita sebagai importer, dan untuk distribusi ke bawahnya enak, kita harus urus SNI-nya, Pak. Urus resmi. Jadi bisa keluarin PPN-nya juga. Jualannya enak, masuknya enak, keluarnya juga enak gitu. PPN-nya jelas. Jadi solusi satu-satunya berarti online aja ya. Kalau kita masukin ke toko-toko, I think sulit. Nggak mungkin ya. Kita ngomong kayak gitu ya. Oke. Ya. Ada juga solusi seperti ini, Pak. Saya kasih contoh. Customer saya main di baju bayi. Baju bayi ada SNI-nya, betul? Ada berhubungan dengan bayi, ya kan? Jadi customer saya mix. Ada yang barang diproduksi di Indonesia, ada barang diproduksi di Cina, dicampur barangnya sama dia. Dan labelnya dia urusin yang lokal Indonesia. Terus dia bayar uang tambahan untuk minta stikernya tolong dicetak banyakan. Nah, ini permainan aja sih sebenarnya sama orang yang ngurus gitu. Jadi nanti barangnya dicampur tuh antara yang produksi lokal sama yang impor. Kenapa dia lakukan hal seperti itu? Karena pengurusan SNI untuk barang lokal lebih murah jauh daripada SNI barang impor. Biasanya lumayan, bisa 2 kali lipat. Oke, paham. Oke. Thank you. Thank you, Pak. Yo. Surya itu. Oh, Surya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Halo. Iya. Ya, sorry tadi saya mungkin mau pengen nanya lagi karena kebetulan tadi saya join tadi di grup itu mungkin sekitar 2-3 jam sebelum ini. Dan saya belum sempat baca-baca juga mengenai fasilitas yang ditawarkan. Jadi tadi kalau kita flashback tadi setelah saya menemukan supplier, langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan untuk ke depannya? Maksudnya lewat yang difasilitasi untuk pengiriman ke Indo itu. Step-step selanjutnya maksudnya. Oh, sebenarnya step-nya itu ada 2 pilihan. Bapak mau koordinasi sendiri, belanja sama suppliernya, berarti langsung misalnya dari 1688, Bapak chatting, ya kan? Atau Bapak cuma, saya fokus untuk penjualan aja deh, saya urusin, minta jasa pembeliannya diurusin oleh tim kita. Nah, opsinya seperti itu sih, Pak. Sorry, tadi nggak kedengeran suaranya putus. Oh, ya, opsinya kita 1, belanja sendiri, 2, dibantuin belanja. Itu sih, Pak, simpelnya. Dari 2 opsi itu ada charge tambahan nggak? Misalnya dibantu dicarikan. Ya, nanti ada terms dan condition-nya untuk yang nomor 2, itu tergantung produknya apa. Karena kan pada dasar kita bantuin cari, customer harus tahu dulu yang dia mau apa. Bapak harus tahu nih, saya maunya ini, budgetnya sekian misalnya. Jadi mungkin ini ilustrasi aja. Jadi setelah saya cari informasi dari 1688, harganya berapa, itu saya info mungkin tolong dicarikan apa ada yang di bawah ini gitu ya. Kira-kira. Ya, nanti Bapak tinggal susun aja dalam format Excel, misalnya linknya ini, produknya ini gitu kan. Fotonya ini, detailnya apakah misalnya ada, misalnya spek panjangnya, atau apa, warnanya, dan lain-lain gitu. Tinggal disusun aja sih Pak di Excel kalau itu. Sorry, kalau boleh tahu misalnya ini produknya sumpit ya. Sumpit kalau untuk untuk ongkos kirimnya itu minimal berapa CBM ya misalnya? Bahannya apa ya Pak sumpitnya? Plastik sama stainless.
Oh, plastik sama stainless. Itu perlu SNI nggak ya? Plastik dan stainless. Stainless itu soalnya besi baja turunan ya. Saya mesti double check sama HS code-nya. Kalau plastik sih nggak perlu SNI. Yang kena itu melamin, Pak. Sumpit melamin. Oh, ya. Bukan, itu stainless sama plastik. Plastik nggak ada masalah. Stainless saya harusnya nggak kena sih, Pak. Soalnya sendok juga nggak kena sih. Itu berapa CBM ya minimal? 0,1, Pak. 0,1 bisa ya? Boleh. Ya, udah itu aja. Makasih. Oke, makasih Pak Jerry. Ya. Maaf Bu, mau tanya lagi. Ya, silakan Pak. Untuk transaksi kayak gitu, misalnya kita minta tolong untuk pembelian itu, nanti kita bisa hubungin ke siapa, Bu? Nanti tinggal chat aja Pak di nomor saya yang di WhatsApp. Oh iya. Terus Bu, tadi yang katanya untuk plastik nggak perlu SNI. Berarti sejenis semua plastik apa gimana itu, Bu? Bapak, contohnya apa Pak plastiknya? Tadi sih mainan, cuma kadang-kadang kalau mainan ini kan kadang-kadang ada besinya juga ya. Kalau mainan udah pasti kena SNI Pak. Gitu. Jadi sebenarnya gini, walaupun plastik, tapi dilihat lagi produknya. Misalnya saya plastik luarnya, saya lunchbox tahu ya Pak, lunchbox yang tempat makan. Ya. Untuk lunchbox, luarnya kan plastik, dalamnya stainless. Nah, itu kena pembatasan yang kayak begitu barangnya. Oh, Bu, itu kalau pembelanjaan biasanya kan apa ada misalnya ada batas pembelanjaan, misalnya di bawah itu nggak perlu SNI atau di atas itu perlu misalnya. Ada nggak ketentuan? Nggak, SNI atau tidak ditentukan oleh jenis kategori barang. Kategori barang yang kita sebut HS code-nya berapa sih barang ini gitu loh. Nah, nanti dari HS code itu dilihat di website Inatrade HS code. Nah, ini kategori barangnya apa? Nah, itu yang menentukan apakah barang ini lartas, non lartas, harus ada SNI, harus ada izin dari kementerian mana. Nah, itu di situ bisa kelihatan dari HS code barangnya, Pak. Oh iya, oke Bu, makasih Bu ya. Oke, sama-sama Pak Ivan. Halo, Bu. Mau tanya lagi? Iya, Pak Ahmad, silakan. Ini kalau misalnya, ini kan saya rencana mau impor lagi ya, mau coba lagi yang kedua. Itu bisa sekalian bantu nego nggak ya? Saya yang sebelum-sebelumnya kan saya cuman ngasih link, terus minta bantuin nego harganya. Nah, kalau di sini bisa bantu juga nggak? Bisa kita, cuman kita kena fee aja sih Pak. Oh gitu ya? Sama juga, kan rencana saya juga mau beli yang kedua ini kan alat-alat rumah tangga atau kayak lunchbox, apalagi botol minum. Nah itu kan di satu seller dia jual itu semua kan, nggak, saya nggak pindah-pindah ke seller lain. Yang lunchbox berapa? Cuman rencana saya, misalnya yang lunchbox tuh 1 karton minimal 1 beli. Nah itu bisa juga kan ya di handle? Bisa sih, tapi barangnya beda. Saya udah list tuh ada 10 barang. Cuman saya beli minimal 1 karton. Misal yang kayak botol minum 1 karton, lunchbox-nya 1 karton, itu yang keranjang belanja 1 karton. Gitu. Sesuai minimal MOC-nya apa? MOQ-nya gitu. Dari suppliernya ya. Bisa kok Pak, nanti langsung japri saya aja Pak. Nanti gitu ya? kita bahas lebih detail. Oke deh, gitu. Iya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau nanya, satu lagi mungkin. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Mau nanya untuk harga ekspedisi yang infokan itu sudah include pajak BM, PPN, dan PPH? Iya, all in. Ya, harganya udah include ya? Udah termasuk. Oke, ada lagi? Sebelum kita tutup.
Jadi rangkumannya gini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau searching barang, tinggal lakukan yang seperti tadi saya sudah lakukan. Nah, yang e-book tadi itu bisa di ini ya. Kita mohon maaf, e-booknya memang tidak gratis. Jadi itu masih ada biaya apa? Biaya pembuatan e-book lah ya, bisa bilang seperti itu. Nanti kalau mau e-booknya tinggal info ke Ibu Yonita aja, karena itu memang dari Blink punya ini produk ya. Tinggal info aja. Lalu next-nya mungkin kita akan ada training lagi, tapi lebih ke penjualan. Ya, kalau Bapak Ibu mau ikut, kita akan ada training baru lagi, tapi lebih fokusnya selling. Jadi bagaimana menjualnya di marketplace supaya bisa laku, tips dan triknya seperti apa akan kita ajarkan, tapi nanti waktu dan tempatnya akan dikasih tahu di grup ya. Jadi supaya bisa lebih mendalam nantinya. Oke. Ya, paling itu aja. Sebelum saya tutup, kalau misalnya ada mau nanya lagi masih boleh. Kalau enggak, kita tutup, kita sudahan. Thank you buat waktunya Bapak Ibu udah bergabung. Semoga apa yang kita sharingin hari ini bisa berguna buat Bapak Ibu. Nanti bisa coba cari sendiri, latihan sendiri barangnya. Kalau masih bingung, silahkan japri kita. Oke? Itu aja. Selamat malam ya semua. Thank you.